kabar mencobai anaknya, dapat izin juga tuh. Itu gimana sih bang? Harus prosesnya lama atau gimana bang? Yang jelas memang kalau saya menanggapi hal tersebut, memang hak asuh itu masih dimiliki oleh klien saya. Makanya dia berjuang untuk sampai ke MK ya. Karena memang soal hak asuh ini pasal 330 ya KUHP itu, soal hak asuh itu jadi perdebatan. Karena ada yang berpendapat, nggak tahu dia pakai tafsir apa, bahwa hak asuh itu sebetulnya punya kedua-duanya. Padahal ada keputusan hukum yang ingkrah bahwa hak asuh itu adalah milik dari Sania Marwah. Artinya secara eksklusif itu punyanya klien saya. Nah, tapi diambil paksa nih, ya kan, dengan versi hukum menurut si Atalarik kan itu ya. Tapi ya itu kejadiannya. Nah, tapi polisi dan jaksa dan P2 TP2A juga nggak punya sikap, apalagi Komnas Perempuan, Komnas Anak itu gampang menyikapi pasal 330 KUHP itu yang soal hak asuh. Padahal hak asuh itu clear, yang punya itu adalah yang pemenang. Nah, ketika dia ingin berkolaborasi atau dengan bersama-sama mengasuhnya, ya itu adalah hak, bukan kewajiban. Artinya memang kalau memang si Atalarik bilang mau bersama-sama mengasuh, ya itu memang kewajiban dia karena dia nggak punya hak. Dia harus menyerahkan ke Sania Marwah. Ingat loh, dia itu setelah nggak punya hak, dia bisa dikategorikan menculik anaknya, terus diambil terus nggak dibalikin lagi. Tapi itu yang sudah berlalu karena yang dikedepankan ini adalah sebetulnya tumbuh kembang anak. Nah, tapi sangat konyol sekali kalau tumbuh kembang anak ini mengaburkan kepastian hukum yang ada di Indonesia. Betapa banyaknya orang-orang tua yang sudah punya hak asuh, tapi udah berjuang nih dari tingkat pertama, tingkat kedua, sampai Mahkamah Agung, menang dia, dimenangkan sama Mahkamah Agung. Tapi ketika dia ingin menagih haknya dan melaporkan ke polisi, polisi gampang. 330 itu kalau sesama orang tua nggak bisa dilaporkan. Padahal bunyi pasal itu clear, jelas kalau memang itu yang bukan punya hak asuh itu artinya penculikan, gitu loh. Pengertian itu kan nggak bisa ditafsir suka-suka. Kalau kata Rocky Gerung itu kan dungu. Tapi kan artinya dari putusan MA sendiri haknya jatuh kepada Sania Marwah sendiri ya bang. Jelas. Nah tapi kalau secara ini Sania Marwah mau nggak artinya membagi, artinya kan bagaimanapun juga kan itu ayahnya, nggak ada bekas orang tua kan, nggak ada bekas anak. Sania Marwah seperti apa? Mau membagi hari-harinya atau seperti apa? Itu udah pasti, karena kenapa? Sania Marwah itu adalah ibu yang bertanggung jawab, yang taat hukum dan menjunjung tinggi yang namanya hukum, dan dia juga mengedepankan tumbuh kembang anak. Makanya ketika dulu kita mau eksekusi, tidak ada eksekusi lanjutan. Karena kenapa? Anaknya jerit, ketika ketakutan segala macam. Nah, disitulah saya yakin sekali Sania Marwah itu tetap mengedepankan kepentingan anak di atas kepentingan pribadinya dia. Berbagi adalah hal yang lumrah, karena mereka berdua adalah sama-sama masih orang tuanya. Nah, walaupun yang tidak bersama lagi kan begitu. Karena tumbuh kembang anak akan terganggu ketika ada salah satu orang tuanya tidak hadir dalam tumbuh kembang anak. Tapi kan katanya juga waktu itu kan pernah menyinggung ya penolakan mentah-mentah dari Sania bang, yang Jumat Sabtu Minggu tuh udah ditawarin tapi Sani menolak. Nah itu mungkin pledoi atau pegangan kuat dari seorang Atalarik itu gimana tuh bang ngetik? Kalau saya terus terang, kalau omongan dari Atalarik saya nggak bisa saya anggap serius ya. Karena kenapa? Dia sendiri dengan tegas mengatakan hukum itu yang dia ikutin hukum menurut dia, selera dia. Dia nggak tunduk sama hukum Indonesia. Saya bingung juga dalam arti pemikiran dia. Dia orang dewasa loh. Pernyataan dia itu yang di muka publik itu jelas. Nah, kalau dia nggak tunduk sama hukum Indonesia, kita bingung dia mau pernyataan apa. Nah, tapi secara moral, klien saya memang betul kalau ingin mengasuh bersama ngomong dong. Tapi haknya kan sama klien saya dulu. Dan lucu-lucunya tiba-tiba mau bikin paspor lah, mau ngajak ke luar negeri lah. Emang hukum menurut nenek lo doang mikirnya? Kan nggak bisa. Hukum itu harus ada aturan yang tegas kok.
dikembalikan dulu ke haknya yang punya hak, baru mengaturnya kan negosiasi, itu namanya mediasi. Iya. Bang, menurut abang apa sih yang harus diperbaiki dari sistem hukum kita? Artinya ketika orang sudah berjuang melalui jalur yang sesuai dan ketika mendapatkan haknya menang, tapi dia nggak bisa tuh Mengeksekusi. mengeksekusi. Padahal dia sudah melalui tahapan yang benar. Apa mungkin sistem yang harus berbarui dari hukum kita, Bang? Yang jelas anggota DPR yang baru dan pemerintahan yang baru ini wajib ya mengedepankan kepastian hukum. Karena terus terang selama 10 tahun ini yang menjadi ganjalan soal investasi dan jadi jargon nawacita, kemudian Indonesia Maju ini jadi omong kosong semua karena tidak adanya kepastian hukum. Disebabkan oleh kegamangan atau tafsir liar terhadap pasal-pasal yang sudah ada. Nah, sinkronisasi instrumen hukum itu dan menjadi sebuah kepastian hukum itu harus berlaku dari Mahkamah Agung, Kejaksaan maupun kepolisian dan badan-badan yang mengurusi urusan tersebut. Contoh kayak P2 TP2A, Komnas Anak, Komnas Perempuan. Ketika mereka dikasih rel yang saling berbenturan, nggak sinkron, akibatnya apa? Mereka mau menegakkan apa? Mereka ngurusin apa? Mungkin mereka ngurusin anggaran doang kali. Saya nggak tahu juga kerjanya apa kan gitu. Yang jelas memang mesti dibenahi itu dari Senayan, dari yang namanya penerbit hukum, baru disinkronisasi implementasinya di eksekutif kan begitu. Oke. Bang, tapi dari putusan artinya kan udah paling tinggi di MA ya kemarin ya, haknya jatuh kepada Senor. Secara ini bisa nggak sih artinya abang melakukan eksekusi secara langsung atau si Atarik bisa terkena pidana juga ketika dia menghalangi putusan yang abang sudah dapatkan itu dan harus mengeksekusi? Apa mungkin? Makanya kita sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. MK. Yang kemarin itu si Sania sebagai saksi untuk penegasan bahwa di situ adalah orang tua yang benar-benar menerima hak asuhnya. Selain itu dia bisa dikategorikan penculikan. Clear di situ. Oh, sesuai dari putusan yang Kita ngejar lagi putusan MK itu. Kita berdoa, kita dukung bersama bahwa kepastian hukum itu kayak gitu. Jadi walaupun dia benar-benar orang kandungnya, orang tua kandungnya, tapi dia tidak pemegang hak asuh tanpa izin dari si pemegang hak asuh, itu kalau dia ngambil namanya penculikan.